Oke, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana menghubungkan atau ya latihan tentang Java yang dihubungkan dengan database. Sebelumnya kalian harus sudah memiliki sebuah library yang namanya JDBC Connector. Bagaimana cara menginstal atau memasukkan library-nya silakan kalian cari sendiri, banyak ditemukan di Google. Oke, sekarang saya anggap kalian sudah bisa import Java atau JDBC atau konektor dari database ke Javanya. Di sini untuk file Java, pertama saya sudah menyiapkan yang namanya sebuah package, itu adalah latihan DB. Di sini saya akan membuat CRUD atau CRUD, create, read, update, delete. Create, read, update, delete yang paling sering muncul ketika kalian harus membuat aplikasi. Yang pertama di sini saya belum menggunakan frame, jadi masih manual, jadi belum menggunakan frame form, masih menggunakan main biasa. Jadi di sini kalau misalnya kalian mau membuat, kalian klik kanan new, kemudian Java main class biasa, seperti itu. Oke, sebelum kita mencoba masuk ke dalam NetBeans-nya, di sini saya sudah menyiapkan database yang akan kita gunakan. Saya membuatnya dengan nama latihan JavaDB. Kemudian ada satu tabel di dalam latihan JavaDB, itu hanya ada satu tabel, yaitu tabel user. Sebentar, nah di sini hanya ada satu tabel, yaitu tabel user. Kemudian di dalam tabel user silakan kalian tambahkan strukturnya seperti ini. Ada user ID, saya buat tipenya varchar 100 yang merupakan primary key. Kemudian kolom yang kedua yaitu pada password, dan kolom ketiga adalah jabatan, yang tiga-tiga di kolom ini baru bertipe varchar dengan nilainya adalah 100. Kemudian saya isi juga datanya, yaitu misalnya kalau user ID saya buat acak aja, ini 123, passwordnya misalnya kepala marketing. Oke, seharusnya terbalik ya, diacak aja di sini. Kemudian user ID admin, password admin, misalnya jabatan adalah kepala administrator. Oke, silakan dibuat dulu. Kemudian baru saya tidak akan mengajarkan bagaimana kalian membuat tabel di dalam database-nya karena kalian sudah belajar di dalam web. Oke, saya kembali ke yang namanya untuk NetBeans-nya. Sekarang saya sudah membuat satu buah file, yaitu file untuk select. Nah, di file seleksi ini, hal yang pertama kali yang harus kita masukkan itu adalah ini, import, sebentar. Import java.sql.syntax. Oke, kemudian silakan kalian mengetikkan kode ini. Saya tidak akan ketik ulang, saya copy saja karena untuk mempersingkat waktu. Sambil kalian ngetik, nanti akan sambil saya jelaskan ya. Oke, kodenya cukup panjang, nanti kodenya juga akan share. Nah, di sini di bawah main ini dia membutuhkan beberapa atribut atau beberapa variabel yang kita set. Yang pertama ada user. User ini untuk username, karena kita menggunakan MySQL maka username-nya adalah root. Passwordnya, kalau di SQL kalian ada password, silakan diinputkan passwordnya. Hostnya atau itu adalah localhost. Kemudian nama database-nya, kalau saya tadi menggunakan nama latihan Java DB. Jadi di sini adalah namanya adalah latihan Java DB, kemudian string value dikosongkan. Nah, lalu di sini ada untuk yang pertama kali adalah drivernya, driver manager. Oke, driver manager seperti yang diketahui bahwa bisa untuk mengakses database diperlukan sebuah driver JDBC.
itu filenya harus ada gitu. Nah, jadi di sini ada try dan catch. Ini untuk drivernya, try dan catch, di bawahnya ada catch. Yang pertama itu adalah kelas try mengidentifikasi. Jadi di sini kita membuat atau menginputkan drivernya atau mengimport ya, mengimport Java com.mysql jdbc.driver, kemudian URL-nya kita masukkan jdbc mysql, hostnya nanti akan disesuaikan dengan host yang ada di sini, root, db-nya yaitu latihan Java DB, yang mana usernya itu adalah root, hostnya adalah localhost, ini usernya adalah root, passwordnya adalah password. Kalau di MySQL kalian ada password, maka diinputkan di sini adalah password. Kemudian ini kalau misalnya masuk ke dalam try, maka kalau misalnya JDBC-nya ditemukan atau file JDBC-nya sudah kalian import, maka dia akan langsung terkoneksi ke file tersebut. Namun kalau misalnya kalian belum mengimportkan yang namanya file JDBC, maka dia akan keluar di sini, class not found, exception A. Jadi JDBC-nya belum ditemukan kalau kalian belum menginstal atau mengimportkan yang namanya JDBC. Oke, kemudian dilanjutkan dengan connection. Di sini ada connection. Connection adalah kelas yang menyimpan sebuah koneksi atau hubungan yang telah dilakukan oleh Drive Manager. Untuk selanjutnya, kelas ini sendiri bisa dipakai untuk menentukan jenis operasi baca atau tulis pada tabel. Seperti contohnya seperti ini. Jadi JDB connection ini, jadi kalau misalnya kita sudah terkoneksi dengan drivernya, maka untuk connection itu dia membaca kalau di dalam membaca URL-nya seperti sini, karena dia membaca URL value. Jadi dia melakukan koneksi atau hubungan ke database yang ada yang sudah kita set di sini. Sebenarnya itu mau nyambungin ke database-nya gitu untuk connection. Kemudian masuk ke dalam statement. Nah, kalau misalnya kita sudah terhubung atau koneksi atau database-nya sudah ada, jadi sudah terhubung ke konektor dulu, kemudian masuk ke dalam database-nya sudah ada, sudah oke. Kemudian dia akan lanjut ke dalam statement atau ST. Di sini kelas ini digunakan untuk mengirimkan statement SQL. Jadi untuk statement SQL-nya itu ada di dalam statement ini. Statement SQL ke database tanpa penggunaan parameter. Jadi dia akan statement create statement, membuat statement. Gitu ya. Kemudian dia akan dari statement itu akan di-execute query-nya. Query-nya apa yang mau kita lakukan? Karena di sini kita mau menseleksi hanya untuk melihat, maka dia akan select bintang from user atau memasukkan query MySQL-nya melalui Java. Kemudian ada yang namanya prepare statement. Kalau di sini sepertinya belum belum ada prepare statement. Sebenarnya nanti untuk prepare statement digunakan untuk mengirimkan statement SQL ke database disertai kalau ada parameter. Nanti kalau misalnya kita ada parameter, biasanya kalau seleksi dia tidak butuh yang namanya prepare statement. Kalau misalkan dia berupa insert ataupun edit, dia baru butuh yang menggunakan prepare statement dan juga satu lagi result set gitu. Nanti saya jelaskan pada saat kita membuat yang untuk insert dan edit gitu. Nah, ketika sudah kita menggunakan result set, maka result set.next ini adalah pengulangan biasa ya, yang mana memanggil nilai-nilai yang ada di dalam statement atau di dalam query yang kita ambil tadi, yang kita tarik, yang kita ambil datanya. While selama dia RS itu ada isi, maka dia akan terus menampilkan nilai. Sistem out print nomornya akan dihidupkan, kemudian user ID ini berdasarkan rs.getString. Jadi dia akan mengeluarkan berdasarkan kolom-kolom yang ada di dalam ini kita, yang ada di dalam database kita. Misalnya yang pertama adalah kolom user ID, kedua itu adalah kolom password, atau sebenarnya kalian juga bisa menambahkan 1, 2, pakai 1, 2, 3 boleh.
Tapi kalau 1, 2, 3 kita nggak tahu kolom apa, satu itu kolom apa, dua itu kolom apa, siapa tahu letaknya itu terbalik gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu kolom satu itu adalah user ID, ya boleh menggunakan rs.getString 1 gitu, nggak masalah. Seperti ini. Contohnya misalnya saya mau menampilkan jabatan, sedangkan jabatan itu saya sudah tahu bahwa dia ada di kolom ketiga di sini. Kolom ketiga, maka saya bisa menggunakan rs.getString 3. Kalau datanya semuanya sudah terload atau sudah terambil, maka kita tampilkan statementnya kita close dan juga koneksinya kita close. Seperti itu. Sekarang kita coba jalankan. Ini ya. Sebentar, nah ini. Jadi ketika dijalankan, kalau saya tadi isinya ada dua data, yaitu yang pertama dengan user ID 123, kemudian ada yang user ID-nya adalah admin, seperti itu. Jadi dia akan menampilkan sebanyak data yang sudah kita simpan sebelumnya di dalam MySQL-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menginsert data. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah file insert seperti tadi. Kemudian isinya adalah ini, sama seperti tadi, bahwa kita harus mengimport Java SQL untuk mengkoneksikan ke JDBC-nya. Kemudian untuk variabelnya tetap sama seperti tadi, user ID, password, host, DB, sama URL value. Kemudian ini adalah kelasnya, koneksi ke driver. Kemudian ini adalah koneksi menghubungkan yang untuk driver manager. Kemudian ini untuk statement. Nah, perbedaannya di sini ada satu yang namanya prepare statement. Yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau untuk prepare statement itu dia itu hanya digunakan untuk mengirim SQL yang disertai dengan parameter. Kalau yang statement saja dia tanpa parameter, tapi kalau prepare statement kita bisa mengirimkan dengan parameter. Contohnya seperti ini. Prepare statement null, kemudian SQL-nya adalah insert into. Jadi kita mau menambahkan insert into user ID, password, jabatan, value, ke value-nya apa. Nah, di sini P statement itu adalah prepare statement sama dengan connection dot prepare statement SQL. Jadi parameter untuk prepare statement itu adalah SQL-nya. Kalau yang untuk yang seleksi tadi, dia hanya menggunakan statement karena dia tidak butuh yang namanya parameter, karena kita hanya menseleksi aja, kita langsung keluar. Nah, ini kalau di sini kita butuh yang namanya parameter karena dia harus menginsertkan, jadi menginputkan nilai ke dalam SQL-nya. Nah, untuk insertnya itu p statement set string. Jadi misalnya yang pertama saya kasih 1 Rosdiana gitu, 2 1 2 3 4, atau kita ganti misalnya Ani gitu ya. Kemudian passwordnya mungkin Ani kepala marketing gitu, jabatannya adalah kepala marketing. Kemudian dilanjutkan dengan, nah di sini kalau misalkan baris integer baris dan hanya variabel biasa, p statement execute update. Jadi kalau misalnya dia diupdate atau datanya sudah input ke dalam p statement atau lewat statement, maka akan ditampilkan penambahan data berhasil. Kalau misalnya dia tidak ada update-nya atau datanya gagal diinputkan ke dalam SQL, maka dia akan menampilkan penambahan data gagal. Kemudian kita close dari p statement-nya, kita close juga dari connection-nya. Ini untuk catch yang seperti yang tadi, itu kalau misalnya SQL-nya gagal didapatkan ataupun ini kelasnya tidak ditemukan. Sekarang kita coba, sepertinya saya sebentar. Insert. Kita run.
koneksinya sukses, dan penambahan data berhasil. Sekarang kita coba cek yang seleksi tadi. Apakah memang datanya berhasil ditambahkan atau tidak? Oke, di sini kita bisa lihat sendiri bahwa kalau yang tadi sebelumnya kan hanya 2, sekarang sudah nambah menjadi 3, yaitu Ani, dan jabatannya adalah kepala marketing. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan membuat untuk update-nya atau edit dari create itu create sudah, create insert, read itu select, update ya, update untuk atau edit. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu buah file lagi. Nih, file edit ya, seperti yang tadi. Importnya juga masih sama. Kemudian untuk variabel yang dibutuhkan juga masih sama seperti yang tadi, kelasnya juga masih sama, driver manajernya juga sama, statementnya juga sama. Di sini juga masih butuh yang namanya prepare statement untuk edit, karena untuk koneksinya kita butuh yang namanya parameter SQL. Jadi yang perbedaannya hanyalah kita mengupdate sintak SQL-nya saja yang berubah, yaitu update user. Kalau di insert tadi insert ya, insert into. Sedangkan kalau misalnya update, maka kita menggunakan update nama diikuti dengan nama tabel dan apa yang mau diupdate. Di sini misalnya saya mau mengubah yang namanya atau mengupdate yang namanya datanya. Misalnya saya mengubah di sini yang where-nya itu kan kalau update itu kan harus tahu yang mana yang mau diubah. Jadi user ID-nya saya samakan dengan seperti yang tadi, yaitu Ani. Misalnya Aninya yang mau saya ubah, saya ganti passwordnya. Misalnya Ani 123, kemudian kepala marketing ya. Kepala marketing. Misalnya passwordnya diubah Ani 123, kemudian kepala jabatannya adalah kepada unit marketing karena urutannya 1 adalah user, 2 adalah password, dan ketiga adalah jabatan. Oke, ini seperti yang tadi masih sama. Kalau misalnya dia berhasil diupdate, maka akan muncul perbaikan data berhasil. Kalau misalnya gagal, maka akan muncul perbaikan data gagal. Ini kita coba running. Koneksi sukses, perbaikan data gagal. Sebentar, usernya tadi kita lihat. User ID-nya Ani. Benar. Ani. Oh iya. Urutan ketiga itu adalah user ID. Ani. Urutan pertama adalah password. Ani 123. Jabatan kepala unit marketing. Oke, perbaikan data berhasil. Jadi dia ngelihat urutan ini ya. Yang pertama password, yaitu urutan 1 password. Urutan kedua adalah jabatan, maka di sini adalah jabatannya apa yang mau kita ubah. Urutan ketiga adalah user ID, jadi user ID-nya nomor 3. Seperti itu. Kita coba cek apakah sudah berhasil diupdate. Nih ya, user Ani 123, kepala unit marketing. Oke, kita masuk ke dalam bagian yang terakhir, yaitu adalah delete. Di sini saya sudah menyiapkan file delete ya, delete. Untuk importnya masih sama, kemudian variabelnya yang digunakan masih sama, kemudian class driver dan statement prepare statement masih butuh yang namanya untuk delete, masih butuh yang namanya prepare statement.
Ini adalah sintak SQL-nya. Sintak SQL-nya adalah delete from user where user ID-nya apa. Di sini yang contohnya yang mau kita delete itu adalah yang ani ya. Ani. Statement connection prepare statement SQL string 1. Jadi untuk kalau misalnya sintak SQL-nya kan untuk delete itu delete from user, yang user ID kita harus tahu user ID yang mana yang mau dihapus, atau primary key yang mana yang harus dihapus. Ini integer baris execute, kalau misalnya berhasil maka dia akan, kalau misalnya berhasil ditambahkan maka dia akan tampilkan berhasil, kalau gagal dia akan tampilkan gagal. Kemudian statementnya di close, connectionnya juga di close, ini kalau gagal. Sekarang kita coba kita running. Penghapusan data berhasil. Sekarang kita seleksi apakah memang sudah berhasil dihapus atau belum. Nah, di sini kalau tadi kan ada 3, sekarang sudah ada 2. Jadi memang penghapusannya memang sudah berhasil.